Nama saya lengkapnya Sumariono. Kalau panggilan bisa Rian, bisa Ari. Saya di bidang kuliner, khususnya di wilayah untuk minuman dan makanan. Kalau lebih fokusnya di kopi. Lapak Kopi. Ya. Sudah berapa lama? Aku bergerak di bidang perkopian, khususnya kopi Nusantara Indonesia. Itu udah hampir 3 tahun ini. Namaku Candy dan saya adalah Dhani Fahrizal. Kami berdua adalah pemilik dari Candy Silver yang bidang usahanya di bidang jewelry atau perhiasan, utamanya perak. Halo, nama saya Siska. Pekerjaan saya sebagai makeup artist dan juga owner dari JS Beauty. Pandemik COVID-19 harus kita sepakati bahwa COVID-19, Corona, kita sepakat ada. Corona kita sepakat menular. Seperti itu. Jadi bahayanya COVID-19 atau Corona sendiri sangat berbahaya dan menular kepada siapapun. Dan siapapun berpotensi untuk menularkan. Kalau menurut saya secara pribadi sih, COVID ini tuh seperti halnya flu, cuma penularannya luar biasa. Nah, jadi ketika kita terkena flu ini, katakan flu-nya ini kekuatannya itu 10 kali lipat dari flu biasa. Udah itu aja. Dan yang paling berbahaya ini kan kena anak balita ke bawah dan juga yang tua-tua. Jadi ya kurang lebih seperti itu yang saya ketahui. Menurut saya, dengan adanya COVID-19 ini merugikan banyak pihak, termasuk salah satunya saya sebagai seorang pembisnis. Sangat-sangat. Saya sebagai pelaku usaha di bidang perkopian, kafe khususnya, sangat berpengaruh banget terhadap di kafe saya, khususnya di penghasilan, dan yang lebih parah lagi berefek pada karyawan-karyawan saya. sangat mempengaruhi karena kita kan kirim barangnya itu kan kita langsung ke Bali, terus Bali itu kan langsung diimpor keluar. Nah, sedangkan dari Bali sendiri kan lockdownnya terlalu ketat banget ya. Akhirnya juga kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa kirim barang. Akhirnya cuma bisa dikirim via paket. Itu pun tidak bisa langsung kita dikasih tahu kekurangannya itu apanya. Jadinya sedikit lambat dan kurangnya orderan lah ibaratnya ya dari sana. Gitu sih. Satu masalah pendapatan yang pasti menurun dengan adanya pandemik ini. Kedua, turunnya pelanggan saya. Akibat dari pandemik ini banyak pelanggan takut untuk datang, takut untuk keluar rumah. Banyak alasan-alasan yang diberikan biasanya melalui WA dan Instagram Lapak Kopi itu sendiri, keluhan-keluhan pelanggan. Bahkan saya udah mengedukasi melalui WA, melalui Instagram untuk kita menyayangi diri kita sendiri, minimal memprotek diri kita sendiri, memprotek keluarga kita sendiri. Bahkan Lapak Kopi sudah pernah tutup 1,5 bulan
bukan karena takut, tapi karena sayang terhadap pelanggan-pelanggan lapak kopi sendiri. Dampaknya yaitu banyak job wedding yang ditunda dan belum tahu sampai kapan akan dilaksanakan. Kalau memutuskan karyawan iya, tapi kalau untuk sangat berpengaruh sekali kekurangan orderan atau apa itu enggak. Kita tetap diberi orderan, kita tetap diberi dipercaya dari perusahaan sana, cuman untuk pendanaan gaji lah ibaratnya ya, untuk gajinya itu sedikit terpotong, jadinya kita nggak bisa memaksimalkan di pegawainya jadinya banyak yang kita berhentikan gitu. Untuk saat ini saya fokus ke salon saya, yaitu membuka facial, lebih fokus ke facial atau treatment detox. Solusinya ketika saya kemarin mencoba untuk tutup, mencoba untuk mengevaluasi sendiri 1,5 bulan itu, akhirnya ketemulah saya harus tetap berjuang untuk bertahan hidup bersama teman-teman, karyawan sini dan keluarga. Gimana caranya saya tetap produktif terhadap diri saya, karyawan saya, keluarga saya. Akhirnya saya buka kembali lapak kopi sampai saat ini dengan himbauan dan protokol pemerintah. Paling tidak saya sudah menyiapkan cuci tangan, menata plan kursi untuk physical distancing, dan pemberian masker. Nah, ini lapak kopi itu pemberian masker gratis setiap masuk di lapak kopi, karena sangat-sangat sayang banget terhadap pelanggan. Saya nggak mau terjadi penularan apalagi di sini, karena semuanya berpotensi. Kalau saya katakan sih, misalkan untuk sementara ini kita masih akan stay dulu di jewelry ini, di Candy Silver ini. Nanti jelaslah kita harus bisa ibaratnya memutar uang untuk dijadikan usaha lain, karena ya juga hidup harus tetap berlalu gitu aja. Kalau misalnya kita tetap kalau kita tetap angkuh atau kukuh tetap di jalan ini, di silver ini, ya kayaknya ya harus dipertimbangkan lagi itu aja, karena kita juga harus mengembangkan usaha yang lain aja gitu. Kalau yang ini tidak maksimal, ya kita maksimalkan ke yang lain seperti itu. Enggak. Bagi saya Indonesia, bagi saya orang Jawa Timur tidak akan pernah menyerah. COVID itu sendiri bisa kita lawan. Justru yang paling berat adalah berjuang untuk melawan hidup ini. Saya tidak pernah menyerah dan saya akan tetap terus berjuang karena saya masih memikirkan karyawan-karyawan saya. Kalau di titik untuk menyerah sih belum ya, kalau saya katakan. Karena ibaratnya gini, kalau sampai nggak ada orderan sama sekali selama beberapa bulan, mungkin itu adalah titik, tapi kita masih ada orderan. Jadi kalau sampai menyerah sih masih belum, saya katakan. Ya jangan sampai kita menyerah. Masih ada harapan, ya. Harapan saya semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan semuanya kembali normal. Pandeminya segera berakhir dan kita bisa normal lagi. Karena memang barangkali orang-orang nanti yang PSBB atau dengan tagar stay at home ya, atau stay di rumah aja, itu barangkali tangannya atau lehernya tuh gatel pingin perhiasan baru gitu loh. Mungkin perhiasan lama mereka sudah mendaki ya, ibaratnya ya, bolot bahasa Jawanya itu. Nah, jadi ya harus kayaknya itu deh. Harapan saya pribadi tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi aturan pemerintah,
protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan. Karena harus dipahami bahwa penularan penyebaran COVID-19 itu melalui droplet, yaitu dari percikan. Ketika kita berbicara, kita batuk, kita bersin, disitulah kita harus pakai masker. Kontak langsung, kita bersalaman, apapun itu akan menularkan. Kita sediakan sering-sering untuk cuci tangan bagi siapapun. Masyarakat Indonesia harus tetap menjaga pola makan, pola hidup, dan hidup sehat. Kalau pesan dari saya sih berharapnya agar COVID ini agar cepat selesai. Bukan untuk pengusaha saja, tapi untuk pegawai-pegawai yang lain, untuk pegawai swasta yang ada di pabrik, di PT-PT itu kan agar segera bekerja kembali, perekonomiannya juga pulih kembali, juga agar nggak takut untuk keluar rumah, kita berkegiatan, kayak gitu sih. Gitu aja sih. Warga Bangil khususnya, saya sangat cinta sekali warga Bangil. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, sering cuci tangan, paling enggak pakai hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kalian sendiri. Saya yakin semua itu bisa dikurangi untuk mengurangi pandemik ini. Kalau saya sih seperti ini, tetaplah kita harus sebagai wirausaha, sebagai itu kita harus benar-benar putar otak. Nah, jangan sampai kita hanya zona nyamannya kita di sini, ya jangan di sini terus, tapi kita juga harus melaju ke yang lain. Gitu. Kalau memang ingin berkembang, jadi ketika yang ini tidak jalan masih ada ini nggak jalan masih ada ini, jadi punya beberapa cadangan. Itu aja pesan saya. Kalau untuk masyarakat, kalau kita bilang stay at home aja kan nggak bisa ya, karena kita kan emang butuh bekerja, butuh kemana-mana juga, lebih jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, kurangi di kerumunan, kayak gitu aja sih. Tapi kalau dilarang di rumah juga enggak, tapi ya jaga-jaga aja kalau keluar, karena kita sendiri juga nggak mungkin bekerja di rumah saja, kayak gitu aja sih. Pesannya yaitu jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya, dan taati peraturan pemerintah. Kalau buat pemerintah, pesan saya adalah satu, semangat. Dan saya akan mematuhi apapun peraturan dari pemerintah. Itu saya akan mendukung apapun itu. Bahkan ketika kita diwajibkan untuk memakai APD untuk keluar sekalipun, saya akan patuhi itu.